Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tefatin. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu tindakan atau action. Sedangkan pengertian isme sama dengan pengertian isme-isme yang lainnya yang merujuk pada cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pragmatisme beranggapan bahwa pikiran itu mengikuti tindakan. Pragmatisme sendiri mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Pragmatisme menganggap bahwa suatu teori dapat dikatakan benar apabila teori itu bekerja. Ini berarti pembahasan tentang kebenaran dong. Makna kebenaran ini termasuk ke dalam theory of truth. Hal ini dapat dilihat dalam buku William James yang berjudul The Meaning of Truth. Dalam The Meaning of the Truth, James menjelaskan metode berpikir yang mendasari pandangannya di atas. Dia mengartikan kebenaran itu harus mengandung 3 aspek. Yang pertama, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain siap diuji dengan perdebatan. Yang kedua, kebenaran merupakan suatu pernyataan yang fakta, artinya ada sangkut pautnya dengan pengalaman. Yang ketiga, kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum dari pernyataan yang fakta. Yang lebih menarik lagi adalah pragmatisme menjadikan konsekuensi-konsekuensi praktis sebagai standar untuk menentukan nilai dan kebenaran. Pragmatisme juga memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri dari pragmatisme. Yang pertama adalah memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna dan berfungsi. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Itu yang dikemukakan oleh George R. Knight tahun 1982. Selain itu, pendidikan pragmatisme juga menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam ruang pembelajaran di sekolah. Karena pendidikan bukanlah ruang yang terpisah dari lingkungan sosial. Maka setiap orang ataupun masyarakat juga diberi kesempatan untuk setiap pengambilan keputusan pendidikan yang ada. Tapi keputusan-keputusan itu nantinya dilakukan evaluasi berdasarkan situasi-situasi sosial yang ada untuk kemajuan sekolah tersebut. Di sini pun guru harus menjadi pendamping peserta didik, menjadi pemandu ataupun pengarah aktivitas peserta didik di luar hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan pertimbangan pengalaman yang ada pada guru tersebut. Selain itu, guru juga harus menyusun situasi belajar di sekitar masalah yang harus dipecahkan oleh siswanya. Kemudian, metode pembelajaran pragmatisme ini selalu menekankan pengalaman sebagai sesuatu yang sangat berarti. Oleh karena itu, pengajaran selalu menjadi salah satu yang dekat dengan hidup. Di sana murid langsung terlihat, murid terlibat langsung, sedangkan guru sebagai pendamping atau pemandu. Peran guru hanya mengawasi, membimbing serta membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat kebutuhannya. Kemudian tujuan pendidikan itu ada dalam proses pendidikan, sehingga proses pendidikan tidak memiliki tujuan yang terpisah. Pendidiklah yang harus memikirkan tujuan pendidikan tersebut. Pragmatisme memandang bahwa setiap fase dalam proses pendidikan itu merupakan alat untuk mencapai fase berikutnya. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.